kepada host Aziz, Rizky Aziz dan Nursen Pons. Mudah-mudahan kajian malam ini benar-benar membawa kita kepada sebuah kesadaran baru, membangun ulang keyakinan kita tentang agama sebagai sebuah pilihan dengan kesadaran. Tema kita memang cukup dramatis, berbicara tentang agama antara dogma dan logika. Seringkali orang menganggap agama itu tidak bisa diakalkan, tidak bisa dirasionalkan, tidak bisa diukur dengan akal, karena akal-akal manusia itu berbeda-beda. Itu yang selama ini dipahami oleh kebanyakan orang, dan mereka menganggap itu sebagai wilayah iman. Faith, iman itu semacam pil gitu yang membius orang untuk tidak mempertanyakan dasar-dasar keyakinannya. Mengapa? Karena sejak awal telah terdoktrin bahwa ajaran-ajaran agama ini tidak bisa dipahami dengan akal. Dan karena tidak bisa, mengapa? Karena akal itu terbatas. Ada mindset begitu. Dan karena terbatas, jadi tidak bisa menjangkau hal-hal yang metafisik. Kedua, menganggap bahwa akal itu relatif. Setiap orang punya akalnya sendiri-sendiri. Bila setiap orang memahami agama dengan akalnya masing-masing, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, dua hal ini yang akhirnya membuat kebanyakan orang meninggalkan agama sama sekali karena menurut mereka agama itu irasional, atau meyakini agama tapi agama sebagai sesuatu yang irasional. Jadi ada yang menolak agama karena irasional, ada yang justru mempertahankan agama karena irasional dan mereka menyebutnya itu sebagai iman. Nah, bagaimana kita di hadapan dua polar yang ekstrem ini? Apakah kita menolak agama karena irasional, karena ajaran-ajarannya tidak bisa dipahami dengan akal, karena akal itu terbatas pada hal-hal yang bersifat empiris? Nah, ada keyakinan yang cukup berkembang di tengah masyarakat umum, terutama masyarakat modern, yang menganggap bahwa logika itu saintifik, logika itu berbasis pada induksi, dan karena induksi itu objeknya adalah sesuatu yang fisikal, yang material, yang terbatas, sedangkan Tuhan, agama, keyakinan, ini semuanya ada hal-hal yang tidak imaterial, metafisikal, abstrak, jadi tidak bisa dikenali dengan akal. Jadi ada pemahaman bahwa akal itu hanya untuk mendukung sensasi, mendukung indera. Ia hanya menjadi partner dari indera, sehingga bila tidak dibekali dengan data-data indrawi, maka akal tidak berfungsi. Nah, karena Tuhan dan agama dan hal-hal yang abstrak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan indera, tidak bisa diverifikasi secara empirik, maka orang-orang ini menganggap agama itu adalah bagian dari mitos. Dan karena bagian dari mitos atau delusi atau konspirasi kaum borjuis atau apapun teori-teori yang menolak agama, menolak Tuhan dan agama, akhirnya mereka meninggalkan agama, mengaku sebagai ateis, agnostik, atau apapun namanya. Dan sekelompok orang, meskipun mereka terdoktrin bahwa logika itu empirik semata, dan bahwa itu hanya produk dari sebuah persepsi indrawi, tapi mereka tetap mempertahankan ke Tuhan, mereka tetap meyakini ada Tuhan, dan karena itu mereka perlu menciptakan sebuah dasar yang tidak berkaitan dengan logika. Itulah yang mereka kemudian sebut dengan iman. Iman ini semacam keyakinan yang begitu saja. Iman yang adalah sebuah keyakinan yang tidak didasarkan kepada knowledge, kepada logika. Ada dua ekstremitas yang perlu kita selesaikan di sini. Apakah memang kita harus meninggalkan agama karena irasional, ataukah kita tetap mempertahankan agama meskipun irasional? Rasanya dua pilihan ini sulit. Mengapa? Karena faktanya ada hal-hal yang memang tak terjangkau oleh indera dan kita mengkonfirmasi itu. Seperti kita merasa cinta atau rasa yang kita alami setiap saat, itu adalah sesuatu yang metafisik. Kita mungkin tidak berbicara tentang Tuhan karena itu masuk dalam wilayah polemiknya tentu. Tapi kalau rasa cinta, rasa cemburu, rasa takut, rasa nyaman, itu kan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita kuantifikasi, tidak bisa dilihat
sebagai sebuah objek material. Itu terjadi pada diri kita dan berpengaruh terhadap perilaku kita. Kemudian kita juga melihat apakah kemudian kita menolak ataukah tetap kita mempertahankan agama, tapi karena kita sudah terlanjur beragama, karena kita sudah terlanjur bertuhan, maka akhirnya kita mencari-cari dasar yang sebetulnya dasar itu sendiri tidak punya dasar gitu. Itulah yang disebut dengan dogma. Jadi perlu dipahami bahwa yang kita maksud dengan dogma ini bukan semata-mata keyakinan, karena pada dasarnya pengertian dogma itu mencakup apapun yang diyakini, baik itu yang rasional maupun yang irasional. Tapi yang sudah berkembang, di tengah masyarakat bahwa iman itu adalah sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan akal. Sehingga baik kaum saintis, mereka yang terdidik secara saintifik, itu menolak untuk berbicara agama dengan akal. Begitu juga kaum ekstremis, orang-orang jumud, orang-orang yang tekstualis juga menolak untuk berbicara tentang agama dengan logika. Nah, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, itu menciptakan kita sebagai manusia karena akal. Bukan karena indera, karena hewan punya indera. Bukan karena aktivitas-aktivitas fisikal, makan, minum, tidur, bereproduksi. Semuanya itu adalah aktivitas-aktivitas hewani. Nah, apabila agama datang untuk manusia, sementara manusia tidak akal yang diciptakannya tidak berfungsi untuk memahami agama, maka dengan alasan apa kita memilih agama? Bagaimana kita menilai bahwa agama dan tidak beragama lebih penting beragama? Bagaimana kita menentukan bahwa agama yang kita anut lebih benar daripada agama yang lain? Itu semuanya kan menunjukkan bahwa manusia punya logika. Hanya saja manusia menggunakan akal. Hanya saja kita mungkin perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan akal. Apakah akal itu bersifat personal, setiap orang punya akalnya sendiri-sendiri, ataukah akal itu punya standar universal yang berlaku, dan itulah yang membentuk peradaban, baik agama, sains maupun lainnya. Bila tidak kembali kepada sebuah dasar yang diterima oleh setiap orang, bagaimana kita berkomunikasi? Bagaimana kita membentuk pikiran-pikiran? Bagaimana kita mengetahui kualifikasi dan kompetensi setiap orang? Bukankah itu kembali kepada standar yang sama, yang setiap orang bisa menerima itu? Nah, itulah yang menjadi tema yang akan kita bahas saat ini.